itu cuma ada satu kamar doang gitu. Langsung sama si Rudi itu diketok pintunya, diketok, nggak ada yang nyaut sama sekali. Sampai 5 menit katanya nggak ada yang nyaut sama sekali. Digedor-gedor itu sampai pintunya katanya rusak. Dan ternyata di pojokan itu ada kamar mandi. Itu bukan sosok wanita, dia ngebelakangin si Rudi. Dan ternyata itu sosok wanita berbaju merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Go Channel ya. Hari ini gue mau ngebahas tentang cerita mistis yang pernah dialami oleh salah satu dari narasumber ya, yang dia menceritakan di WhatsApp gue ya, yang pernah dialaminya sewaktu dia lagi open BO. Open BO ini bukannya dia menikmati gitu ya, tapi malah jadi malapetaka buat dia gitu ya. Tapi sebelum gua mau lanjut nih video ini video yang bener-bener gokil banget ini yang gua pernah denger gitu ya. Sebelum gua lanjut videonya, terima kasih juga yang selalu nonton video ini sampai habis. Semoga kalian diberikan kemudahan, kesehatan, keberkahan dunia dan akhirat. Tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Jadi ini ada nih yang menceritakan tentang kejadiannya di waktu open BO gitu ya. Jadi pas awal ceritanya gitu ya, itu sudah lama sih sebenarnya kejadiannya, di tahun 2017 kalau nggak salah. Di tahun 2017 gitu ya. Dia tuh sebenarnya ini yang ini gua samarin aja ya, namanya ini gua samarin aja dah. Namanya Rudi gitu. Jadi si Rudi ini sebenarnya dia tuh udah punya istri. Tapi mungkin dia sama si istri ini namanya berumah tangga, mungkin ada rasa bosan atau apa yang namanya laki-laki gitu ya. Nah dia tuh online, dia main micet gitu ya, main micet, kenalan sama wanita di situ gitu ya, wanita-wanita mungkin yang penghibur gitu ya. Nah pas di chat itu dia nawar negosiasi harga berapa sekian gitu. Nah ini dia bilang sendiri katanya harganya 200.000. Oke, deal-dealan udah 200.000 gitu ya. Nah pas sudah deal-dealan, temen si orang ini, si Rudi ini langsung dong OTW. Ini gue juga nggak bisa sebutin ini lokasinya di mananya ya. Nah pas si Rudi ini sudah nyampe ke tujuannya, ke lokasi tersebut gitu ya. Pas dia sudah sampai gitu ya, itu emang bener-bener itu kayak kos-kosan gitu ya, bukan rumah yang gak ada orangnya gitu. Itu bener-bener kosan yang bener-bener rapi banget pada umumnya gitu. Sudah sampai, dicat lah. Ini gue sebutin aja nama perempuannya yang dikenalan di aplikasi itu. Dia bilang sih katanya namanya Lala gitu ya. Nah singkat cerita, ini pas sudah dikabarin beberapa menit gitu ya, itu nggak ada respon sama sekali. Diteleponin dari aplikasi tersebut gitu ya, itu sama sekali nggak direspon sama sekali. Itu sekitar beberapa menit atau 10 sampai 15 menit itu cuma dibalas ke atas lantai 2, cuma bilang kayak begitu doang, kata si perempuan ini gitu ya, ngomong ke Rudi. Oke lah, si Rudi langsung katanya disuruh buka gerbang sendiri gitu. Masuk ke dalam kos-kosan itu, dia langsung naik ke lantai atas. Tapi yang bikin si Rudi ini bener-bener dakdikduk karena dia cuma berpikiran, nggak serem sih, cuman berpikirannya katanya gue takut dijebak ini, soalnya emang itu kos-kosan kok ini bener-bener hampa banget, kayak nggak ada penghuninya sama sekali gitu di lantai 1. Pas dia ke lantai 2 itu cuma ada satu kamar doang. Kan biasanya kalau di lantai 2 itu ada beberapa kamar gitu ya, cuman ini cuma ada satu kamar doang. Dan dimana si Rudi mungkin, oh ini pasti kamar ini, cuman soalnya di situ cuma ada satu kamar doang gitu. Langsung sama si Rudi itu diketok pintunya, diketok, nggak ada yang nyaut sama sekali. Sampai 5 menit katanya nggak ada yang nyaut sama sekali. Nah di situ tuh yang khawatiran si Rudi tuh, wah ini gue beneran dijebak atau apa ya. Tapi emang dia di situ emang bener-bener bulu kudunya itu bener-bener merinding banget gitu. Nah pas saat
beberapa menit cuman dia, si Lala ini cuman bilang masuk, nggak dikunci gitu. Dibuka lah sama si Rudy ini, dan ternyata itu nggak ada sama sekali. Dan si kuncinya itu, si pintunya ada yang kunci sendiri. Langsung dong kaget si Rudy, woi bukain, lu jangan jebak gua dong kayak gini dong. Dia nggak ada pikirannya kayak oh ini setan ya atau apa. Dia mikir masih itu mah kayak manusia, ini gue dijebak ini. Dan ternyata pas dikunci gitu nggak bisa dibukain, itu sampai dijebol sama si Rudy, digedor-gedor itu sampai pintunya katanya rusak. Dan ternyata di pojokan itu ada kamar mandi. Itu bukan sosok wanita, dia ngebelakangin si Rudy, dan ternyata itu sosok wanita berbaju merah. Ya asli ini cerita yang paling gila ya. Tadinya dia di sana cuman mau aplikasi cuman buat bersenang-senang, tapi malah petaka buat dia gitu. Karena gimana nggak malah petaka buat dia? Di waktu itu juga si Rudy bener-bener teriak minta tolong, dan dia kabur ke lantai 1 gitu ya, ke tangga. Tapi itu yang dia turun ke lantai 1 itu nggak lantai 1, jadi itu tempatnya itu aja. Kayak di lantai 2 nanti dia turun, kok lantai 2 lagi gitu ya, kok ketemu si ini lagi gitu ya. Wah bener, dia sampai katanya baca istighfar atau pakai segala macam. Sampai berkali-kali si Rudy ini di tempat kayak masuk setan keder ya. Jadi itu lokasinya tempatnya itu lagi. Jadi dia turun ke bawah bukannya lantai 1, itu malah lantai 2 lagi. Dan dilihat itu kamar mandinya lagi, dan ada si sosok wanita itu. Dan pas ke berapa kalinya si wanita yang berbaju merah ini langsung madep ke mukanya si Rudy, dan ternyata itu kuntilanak merah. Dan bukan itu wanita yang buat penghibur atau yang berkenalan di aplikasi tersebut gitu sama si Rudy. Si Rudy bener-bener histeris minta tolong, nggak ada yang namanya denger gitu ya. Nggak ada satupun warga atau yang tadinya mungkin dia mikirin ini kos-kosan, ternyata itu bukan kos-kosan. Jadi pas saat si Rudy berkali-kali sudah kesana sini tempatnya masih lokasinya itu aja, dan ketemu si berbaju merah ini gitu ya. Dan karena berbaju merah ini bukan kadang di dapur, kadang di kamar mandi gitu ya. Kadang tiba-tiba di hadapannya si Rudy, katanya dia tuh cerita sampai mau pingsan gitu. Setelah sampai dia berkali-kali dia turun ke lantai 1, dan ternyata itu di bawahnya itu banyak warga. Warga malah serentak itu marahin si Rudy. Kamu kenapa? Kenapa kamu masuk daerah sini? Mau ngapain kamu? Kamu mau pesugihan di rumah kosong ini? Malah disangkanya si Rudy ini pesugihan. Padahal itu pas Rudy masuk itu benar-benar rumah kos-kosan pada umumnya gitu. Tapi kenapa pas saat si Rudy mau keluar dan benar-benar udah ngerasa takut banget, malah itu banyak warga, dan ternyata itu rumah kosong dan gak ada penghuninya sama sekali, yang sudah benar-benar ditinggalin begitu aja gitu. Ya terus si Rudy ini gitu ya, disangka si warga kan ya pesugihan lu ya, ngapain masuk sendirian malam-malam di situ lu, ini udah tengah malam lu. Si Rudy cuma nanya jawab, kagak pak, saya tadi kenalan sama perempuan pak, tadi benar-benar tadi udah ada perempuan pak, nih saya pak tunjukin chatnya. Pas si Rudy nunjukin chatnya dari aplikasi yang tersebut gitu, dia kenalan sama wanita ini, dan ternyata itu di handphonenya nggak ada sama sekali kalau dia chatan sama si wanita yang ada di situ gitu. Dan warga menceritakan bahwa rumah tersebut itu sudah dari 2009 sudah kosong atau sudah tidak dihunikan lagi ya. Dan cerita katanya emang di tempat lokasi tersebut banyak juga yang pesugihan gitu ya. Jadi ada salah satu yang sebelumnya si Rudy itu juga ngalamin hal yang sama si Rudy. Jadi di mana ada yang katanya dari aplikasi atau mungkin dari WhatsApp gitu ya. Jadi berkenalan gitu ya, dan ketemuan katanya di sana, dan ternyata itu sama juga yang dilakuin sama si Rudy ini gitu. Itu gimana nggak gokil sih ya. Coba deh kalau lu yang posisi jadi Rudy gimana? Posisi lu itu bener-bener pengen
ya pengen wik-wik lah ibarat kata gitu ya, tapi malah jadi malam petaka buat elu gitu. Ya paling itu aja sih ya, singkat cerita dari pengalaman si Rudy atau cerita horornya gitu ya. Jadi dimana kita mau ngelakuin hal yang negatif gitu ya, tapi malah berujung malam petaka untuk dia gitu ya. Dan dimana karena posisi itu posisi di malam Jumat gitu, karena emang mungkin ya namanya laki-laki ya, ya wajar lah ya, namanya laki-laki pada tahu ya, pada umumnya ya, pada buaya semua gitu. Tapi gua kagak. Ya paling sih itu singkat cerita dari si Rudy aja gitu ya. Ini juga kalau misalkan ada yang mau cerita gitu ya, atau punya pengalaman mistis atau yang di luar nalar, itu bisa diceritakan ke IG gua ya, di Go Channel, atau enggak bisa kirim ceritanya ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini gitu ya. Terima kasih juga nih yang selalu nonton video ini, yang support channel gua semua, supaya makin berkembang, makin maju, supaya makin semangat buat bikin video-video selanjutnya gitu ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.